لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, setiap produk keluaran Jepang, katakanlah mobil umpamanya, itu diikut sertakan dengan buku petunjuk, buku paduan. Bagaimana memperbaiki jika terdapat kendala, musibah dan lain sebagainya. Itu bikinan manusia. Maka kita ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah atur semuanya. Kalau kita sedang mengalami masalah, ini kuncinya. Kalau kita sedang galau, ini obatnya. Allah atur semuanya. Maka Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, garis bawahi, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa, hidupnya itu terarah, hidupnya terpetunjuk dengan Al-Quran. Ketika dia jatuh, dia tak mengeluh lalu menyalahkan Allah. Allah jahat ketika saya lagi senang-senangnya diberikan banyak harta, tiba-tiba jatuh miskin. Dia tak salahkan Allah, tapi dia tahu ayatnya, wala taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Hidupnya berdasarkan Al-Quran, petunjuknya adalah Al-Quran, sehingga dia tak mengalami kekecewaan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita mengaku bertakwa sedangkan kita tidak terpetunjuk dengan Al-Quran? Ketika ada masalah kita salahkan Allah, itu berarti kita tidak patuh terhadap ayatnya Allah. Pantaskah kita mendapatkan gelar takwa? Sungguh jauh, saudaraku. Maka bila ingin gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka hidupnya terpetunjuk dengan Al-Quran. Hidup kaya, alhamdulillah. Miskin, tak masalah. Sehat, alhamdulillah. Miskin juga tak masalah. Kenapa? Dia berpegang pada Al-Quran. Kalau dia kaya, alhamdulillah bisa bersedekah. Miskin, alhamdulillah tak banyak persoalan dari mana kau dapatkan harta, ke mana kau habiskan harta. Sehat, bisa beribadah. Sakit, bisa menjadi penebus dosa, penggugur dosa insyaAllah. Karena dia berpandang terhadap Al-Quran, memandang suatu kejadian berdasarkan ayat Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau tak senang terhadap sesuatu, padahal itu baik bagimu. Siapa yang senang hidupnya miskin? Tak ada. Tapi itu baik bagi engkau. Maka orang yang berprinsip pegang teguh pada Al-Quran, prinsipnya hebat. Kalau bisa hidup miskin dalam taat, kenapa mau kaya dalam maksiat? Jamaah online sedang ghaibin wal ghaibat, semoga video ini bermanfaat, menambahkan iman, takwa dan taat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hudal lil muttaqin juga diartikan dengan kata nural lil muttaqin, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hidup ini sesungguhnya perjalanan panjang. Kita berjalan menuju akhirat, perjalanan dilakukan di malam hari, gelap, maka butuh nur, butuh cahaya untuk menerangi jalan. Hidup ini gelap, kita tak tahu mana putih, mana hitam. Kita tak bisa bedakan mana halal, mana haram. Maka orang yang tidak berpegang pada Al-Quran, semua harta dia ambil, tak peduli itu halal atau haram. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu hendaknya kita membaca dan mendalami, memahami apa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga hidup kita terpetunjuk dengan Al-Quran. Hati kita nyaman, tentram, tenang dengan Al-Quran. Sebab setiap hari hati kita ini butuh makan. Makanannya adalah Al-Quran. Sehari kita mesti kasih makan hati 100 ayat Al-Quran. Sehari kita tak kasih makan, hari kedua dia meronta-ronta, menjerit kelaparan. Tapi dia tak bisa berkata. Maka kita pulang ke rumah, istri masak sedap. Biasanya dia selalu masak, dia layani kita, dia buat makanan untuk kita. Tapi kenapa suami pulang ke rumah marah-marah kepada istri? Masakmu itu saja. Sebenarnya bukan perut dia yang lapar, tapi hatinya. Dia tidak kasih makan hati. Hatinya lapar. Kenapa? Tidak dibacakan Al-Quran. Apa kata hati? Aku yang lapar. Andaikan hati bisa teriak,
meronta-ronta, dia ingin makan, tapi hati tak bisa bersuara. Maka banyak yang tersakiti. Apa? Hati. Sakit hati, sakit hati. Kenapa? Hati kesengsaraannya tak bisa disuarakan. Suara hati rahasia. Kalau dibacakan dengan lisan, saya sakit. Itu suara lisan, bukan lagi suara hati. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Maka seorang mukmin keimanannya itu sangat bergantung dengan Al-Quran. Bagaimana hubungannya dengan Al-Quran? Kalau hubungannya dengan Al-Quran baik, dia dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah iman dia kuat, iman dia semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang itu kemuliaannya diukur dengan Al-Quran. Kita yang dekat dengan Al-Quran insya Allah dimuliakan. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau menjadi asyraful anbiya, imamnya para rasul, nabi termulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Malaikat Jibril merupakan malaikat paling masyhur. Al-Quran anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Hakikatnya Al-Quran adalah kemuliaan. Kita ambil Al-Quran, masukkan ke dalam diri kita, insya Allah terpancar kemuliaan. Walaupun tidak mulia di sisi manusia, Allah pandang kita mulia. Hari ini mencari 1000 pandangan kemuliaan dari manusia, mustahil. Tapi cukup satu pandangan yang memuliakan kita, memusnahkan 1.000.000 pandangan manusia yang membuat kita hina. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Maka melalui pertemuan singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, berprinsip sebagaimana konsekuensi hukum yang diatur dalam Al-Quran, sehingga kita jauh dari kata kecewa kepada takdir, kecewa kepada keputusan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khaira, lastu bi khairikum. Saya tak lebih baik dari antum. Mari perbaiki sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.